Ya pemirsa, pasca musim Haji 2022, Arab Saudi kembali membuka jalur ibadah ke Tanah Suci untuk umroh. Penerbitan visa akan dibuka mulai 30 Juli mendatang. Kabar gembira tentunya untuk Anda para calon jamaah umroh. Kerajaan Arab Saudi kembali membuka pengajuan visa umroh sejak Kamis kemarin 14 Juli 2022. Kabar serupa juga disampaikan oleh DPP Ampuri. Ketua Bidang Umroh DPP Ampuri, Zaki Ansari, menyebut keberangkatan jamaah akan dimulai di waktu yang sama dengan penerbitan visa umrah kloter pertama 30 Juli 2022. Ada beberapa syarat tambahan bagi para calon jamaah, yakni wajib vaksin COVID-19 dosis ketiga atau booster dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian menjalani karantina 5 kali 24 jam dan tes PCR di hari keempat bagi PPLN yang baru vaksin dosis pertama atau belum vaksin. Untuk mendapatkan visa, para calon jamaah harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Dokumen ini nantinya akan diserahkan pada muasasah menyelenggara umroh di Arab Saudi untuk nantinya menerbitkan Ministry of Foreign Affairs dan ini sebagai konfirmasi dari Kementerian Haji Saudi. Setelah MOFA rampung, Kedubes Arab Saudi menerbitkan visa umroh bagi calon jamaah. Waktu berlaku MOFA 15 hari, sementara visa umroh selama 30 hari sehingga jamaah disarankan membuat visa 2 hingga 4 minggu sebelum keberangkatan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan catatan evaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Secara keseluruhan, Menak menyebut jalannya ibadah haji tahun ini lancar dan memuaskan, namun tentu masih bisa dilakukan penyempurnaan. Ada sekitar 12 catatan, beberapa diantaranya adalah pemeriksaan kesehatan jamaah yang berisiko tinggi, optimalisasi fungsi televisi hotel dan sosial media sebagai sarana informasi, pembinaan penyusunan program KBIH, lebih mengefektifkan koordinasi petugas haji Indonesia dengan maktab, penguatan manasik haji tanah air, dan memperbanyak toilet wanita di Arafah dan Mina. Ya pemirsa, kabar gembira untuk umat Islam di seluruh dunia setelah pelaksanaan ibadah haji sukses digelar di tengah pandemi COVID-19. Kerajaan Arab Saudi juga kembali membuka aktivitas ibadah umroh. Untuk jemaah Indonesia, pengajuan visa umroh sudah dimulai sejak Kamis kemarin 14 Juli 2022, penerbitannya 30 Juli 2022. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyambut baik rencana ini dengan harapan jalannya ibadah umroh bisa sesukses atau malah lebih dari pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang mana sempat mendapat 12 catatan perbaikan. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama Ketua Bidang Umroh Dewan Pengurus Pusat Ampuri, Zaki Ansori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Fani. Selamat sore Bapak. Tapi sebelum kita masuk ke persiapan jelang ibadah umroh tahun ini, Pak Zaki, saya ingin tanyakan tanggapan Ampuri khususnya mengenai mekanisme screening para jamaah yang pulang ke tanah air. Apakah menurut Ampuri sudah sesuai dengan standar medis yang ditetapkan secara global, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Ya, terima kasih. Kalau menurut kami dari Ampuri, bahwa screening kesehatan yang bertujuan mengembangkan protokol kesehatan di tengah masa akhir pandemi ini, semoga ini sudah cukup bagus, artinya semua ini demi kemaslahatan dan kebaikan jamaah dan juga warga Indonesia pada umumnya. Jadi untuk mereka yang baru pulang atau PPLN yang baru pulang ini akan di swab PCR oleh KKP, kemudian juga nantinya jika berada atau suhunya 37,5 tetap harus karantina seperti itu sebelum bisa pulang ke rumah masing-masing walaupun rindu begitu ya dengan kondisi rumah setelah ditinggal pergi haji gitu ya Pak ya? Ya betul, itu sesuai dengan SE edaran Satgas Covid ya. Satgas Covid nomor 22 tahun 2022 memang seperti itu. Dan kami mendukung semua langkah Satgas Covid dan juga pemerintah demi kebaikan bangsa kita, kami akan terus mendukung. Jangan sampai pelaksanaan haji tahun depan akan terimbas lagi begitu ya Pak Ya Zaki ya? tentu, semoga tidak kembali lagi yang namanya pandemi ini. Semoga Amin. sudah normal lagi tahun depan. Amin, kita harapkan seperti itu. Kita masuk ke persiapan jelang umroh tahun ini ya Pak Zaki. Sudah sejauh apa sosialisasi dilaksanakan oleh Ampuri kepada calon jamaah? Ya, terima kasih Mbak Fani. Yang pertama, Ampuri menyambut baik dan juga mengapresiasi keputusan Kementerian Haji
dan Umroh Arab Saudi beberapa hari lalu telah mengumumkan bahwa tanggal 14 Juli 2022 ini sistem visa sudah mulai bisa di-apply. Jadi 14 Juli ini sistem visa sudah bisa mulai on bagi provider yang sudah on, yang sudah aktif. Jadi memang visa ini, visa umroh ini diajukan kepada penyelenggara yang sudah menjadi provider. Nah, penyelenggara yang sudah menjadi provider, kalau sudah aktif, kita sudah bisa mengajukan dan juga sudah bisa isut. Tetapi tetap sesuai ketentuan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi, bahwa keberangkatan akan dimulai 1 Muharram 1444 Hijriah atau 30 Juli. Jadi mulai 30 Juli lah atau awal Agustus keberangkatan umroh sudah bisa diterbangkan. Dan kami sudah mensosialisasikan, Mbak Fani, sudah mensosialisasikan kepada seluruh anggota Ampuri, 530 penyelenggara anggota Ampuri, dan harapan kami sosialisasi ini seluruh anggota Ampuri dan juga asosiasi lain tentunya mensosialisasikan lagi kepada calon jamaah umroh yang lainnya mengenai regulasi dan ketentuan, khususnya ketentuan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 22 ini. Karena di situ ada ketentuan tambahan bagi PPLN, di sini termasuk PPL ini jamaah umroh tentunya, ini dia harus diwajibkan mendapatkan booster atau vaksin dosis ketiga bagi yang berumur 18 tahun ke atas. Nah, ini perlu disosialisasikan dari sekarang oleh seluruh penyelenggara dan juga asosiasi tentunya, agar seluruh calon jamaah umroh khususnya yang dekat, nih Agustus sudah dekat, ini sudah mempersiapkan ketentuan dan syarat yang dikeluarkan Satgas COVID-19 ini. Oke, kalau yang belum vaksin atau baru dapat vaksin dosis pertama, apakah penetapannya juga sama kayak yang berangkat haji atau jamaah haji kemarin, Pak Zaki? Bagi yang baru dosis ke-1, tentu tidak bisa kita berangkatkan. Yang pertama adalah syarat dari pemerintah atau kerajaan Arab Saudi di musim umroh musim lalu, yaitu Ramadan dan Syawal, itu ditentukan harus memiliki sertifikat vaksin lengkap, yaitu dua. Dan tegas seperti itu ya. Baik, apakah juga akan ada mekanisme pemberangkatan yang berbeda dengan pemberangkatan jamaah umroh di tahun sebelum pandemi, Pak Zaki? Ya, mungkin kita lihat regulasi lengkapnya yang akan dikeluarkan Kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang belum ada ketentuan lengkapnya, kita masih menunggu. Tapi kami optimis dan berharap bahwa mulai awal musim ini, mulai Agustus ini hingga ke depan, keberangkatan umroh sudah normal kembali. Harapan kami begitu. Dan juga kondisi pandemi ini semoga cepat berakhir juga. Amin. Doa kami akan selalu seperti itu, Pak Zaki. Tapi bicara mengenai pengajuan visa, kemudian juga persiapan jelang pemberangkatan umroh tahun ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon jamaah umroh. Pak Zaki, salah satunya adalah dokumen yang harus disiapkan. Ada dokumen-dokumen khusus yang disiapkan para calon jamaah umroh yang akan berangkat di tahun 2022, di mana kita tahu masih pandemi atau pandemi ini masih melanda Indonesia dan juga Arab Saudi khususnya? Iya, tentu ada regulasi umum dan regulasi khusus yang berhubungan dengan protokol kesehatan atau berhubungan dengan pandemi ini. Nah, di antara regulasi atau syarat yang perlu disiapkan oleh jamaah, tentu yang pertama adalah vaksin meningitis. Ini ketentuan yang sampai sekarang belum dicabut oleh Kerajaan Arab Saudi. Yang kedua adalah sertifikat vaksin lengkap. Dosis kedua ini syarat dari Kerajaan Arab Saudi dan sudah tidak memerlukan PCR lagi. Sampai sekarang belum dipersyaratkan. Nah, cuma dari pemerintah Indonesia atau Satgas COVID-19 ini ada ketentuan tambahan, yaitu bagi yang berumur 18 tahun diperlukan vaksin booster yang dibuktikan dengan peduli lindung itu. Jenis vaksinnya juga khusus seperti yang sudah ditentukan oleh Kerajaan Arab Saudi ketika penyelenggaraan haji kemarin diberlakukan, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, seperti itu, Pak Zaki? Betul. Jadi Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan vaksinnya. Yang pertama adalah vaksin standar Saudi dan juga vaksin standar WHO. Jadi
tidak semua vaksin bisa, tetapi vaksin-vaksin inilah yang dipersyaratkan, diantaranya Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan lain-lain. Nah, tentu vaksin-vaksin ini. Dan yang kedua, Kerajaan Arab Saudi sudah mengingatkan agar menggunakan vaksin yang asli. Vaksin yang asli, sertifikat asli. Selain vaksinnya harus sesuai standar Kerajaan Arab Saudi dan WHO, yang kedua, vaksin dan juga sertifikat harus asli. Terdaftar Jadi itu begitu ketentuan ya. yang mereka minta. Ada batasan usia juga nggak Pak Zaki untuk para calon jamaah umroh? Kita untuk musim ini insya Allah tidak ada, karena kita mengaca dengan akhir musim lalu, Ramadan Syawal kemarin, sudah tidak ada batasan maksimal usia. Tentu kami berharap di musim ini juga sama ya. Dan prediksi kami insya Allah begitu, tidak ada batasan umur lagi. Dan sampai dengan saat ini apakah dari Kerajaan Arab Saudi sudah menentukan batas pengajuan visa umroh dari Indonesia, Pak Zaki? Batas pengajuan ya kita sudah bisa mengajukan dari sekarang. Mengajukan dari sekarang, dan tetapi keberangkatan mulai 1 Muharram. Tetapi secara umum bagi seluruh dunia, bagi seluruh negara, bahwa kedatangan jamaah umroh ini atau pengajuan visa ini dimulai dari kedatangan mulai 1 Muharram sampai akhir Syawal. Seperti kemarin juga akhir Syawal, jadi ada masa 10 bulan kita bisa menunaikan ibadah umroh. Jadi libur umroh hanya 2 bulan saja, yaitu Zulqa'dah dan juga Zulhijjah. Kalau tahun ini Juni dan Juli ini libur umroh. Nah, kita bisa umroh lagi sampai Syawal tahun depan. Berarti tapi untuk pengajuannya sendiri tadi disarankan 2 sampai 4 minggu sebelum keberangkatan, seperti itu ya Pak Zaki, untuk amannya dan visa umroh tersebut benar-benar sudah kita terima gitu sebagai calon jamaah umroh, seperti itu ya Pak Zaki. Ada yang saya penasaran juga Pak Zaki. Kalau visa umroh untuk sistem yang baru ini sekarang, melalui sistem umroh ini cepat. Jadi 1-2 hari visa sudah bisa didapatkan. Oh alhamdulillah, kabar baik sekali. Seperti dulu lagi, MOFA dulu lalu ke KBSA, kalau sekarang sudah melalui sistem. Jadi melalui e-visa. E-visa ini ya artinya kita di kantor provider atau di kantor penyelenggara sudah bisa mengeluarkan visa itu. Alhamdulillah, kabar baik sekali untuk para calon jamaah seperti itu, dipermudah ya, jangan dipersulit perizinannya untuk ibadah seperti itu ya Pak Zaki. Terakhir Pak Zaki, belajar dari evaluasi penyelenggaraan haji, terutama ada beberapa kasus atau insiden yang kemarin kita juga tahu terkait dengan semacam izin masuk bodong seperti itu, ketika jemaah calon haji atau jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci ternyata harus dideportasi karena visanya ternyata tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana dari Ampuri untuk mengawal hal ini, menjamin tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, atau perbaikan mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya? Ya, yang pertama bagi calon jamaah haji, pastikan mendaftar di travel resmi berizin. Yang kemarin kasus yang bodong itu dan juga banyak beberapa kasus yang lain, yang terjadi adalah bahwa travel yang bersangkutan tidak berizin. Nah ini tentu mengkhawatirkan kita ke depan. Dan yang kedua, kami berharap kepada seluruh calon jamaah haji, selain mendaftar kepada travel yang berizin, yang kedua pastikan bahwa visanya menggunakan visa yang resmi. Yang visa yang resmi menurut pemerintah Indonesia dan juga Kerajaan Arab Saudi. Tentu selain daftarlah di haji kota, baik itu reguler ataupun haji khusus. Kalau misalkan mau mendaftar lebih cepat untuk haji furoda tahun depan, mendaftarlah di travel yang berizin. Dan kejadian tahun ini tentu kita tidak ingin terjadi lagi tahun depan, dan kita optimis tahun depan haji furoda akan lebih baik lagi, akan lebih banyak lagi kuotanya, dan tidak lagi terjadi dikembalikannya calon jamaah haji. Semoga ke depan bisa begitu. Kita harapkan seperti itu. Ya, kita berharap begitu, dan insya Allah tentu Kemenak juga akan pengawasannya semakin hari semakin baik.
Sudah bikin Insya Allah ke depan evaluasi sih ya Pak Zaki, sudah bikin evaluasi, tentunya juga ada strategi khusus yang akan diberlakukan dan, tahun depan ya. ya, dan kita apresiasi kepada Kemenak yang telah mengeluarkan aturan baru bahwa penyelenggara haji, baik kuota atau non kuota atau furoda itu harus diselenggarakan oleh PIHK, yaitu Mhm, penyelenggara yang mempunyai izin haji khusus. Nah, mhm, ini satu langkah yang bagus dari Kemenak yang tentu kita apresiasi. mhm, Dan mhm. semoga ke depan bisa berjalan dengan baik. Amin amin, terobosan ini harus kita kawal sama-sama agar lancar ya ke depannya. Baik, karena Amin. durasinya sangat sempit, kita harus sudahi dulu sayang sekali Pak Zaki Ansori selaku Ketua Bidang Umroh Dewan Pengurus Pusat Ampuri. Saya doakan, kita semua doakan agar perjalanan para calon jamaah umroh tahun ini berlangsung lancar seperti itu, semuanya tujuan Amin, amin. ibadah Insya Allah haji atau lancar. ibadah umroh bisa tercapai seperti itu. Terima kasih sekali Amin. lagi Pak Zaki Ansori atas waktunya bersama kami sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.